Halo semuanya, salam geosfer. Dalam video kali ini akan menjelaskan suatu materi yang baru di mana sebelumnya telah dijelaskan tentang perairan darat. Nah, sekarang video ini akan membahas mengenai perairan laut. Perairan laut. Nah, dari namanya sendiri sudah terlihat bahwa dalam video ini akan membahas mengenai wilayah lautan. Nah, apa saja sih wilayah lautan itu atau mencangkup wilayah apa saja perairan lautan ini? Nah, wilayah lautan ini mencakup 3 daerah, yaitu daerah pantai, pesisir, dan juga lautan. Nah, video kali ini akan membahas 2 daerah atau 2 wilayah, yaitu wilayah pantai dan juga wilayah pesisir. Pantai merupakan suatu ketampanan alam yang menjadi tempat pertemuan antara wilayah yang bersifat lautan dan wilayah yang bersifat daratan. Nah, cakupan wilayah yang dikatakan sebagai pantai itu sendiri ditentukan oleh titik terendah surutnya air laut dan titik tertinggi atau terjauh pasang yang menuju ke daerah daratan, yang dimana dapat dikatakan bahwa pasang surut air laut menjadi penentu cakupan wilayah yang dikategorikan sebagai pantai. Nah, pertemuan antara air laut dengan daratan itu sendiri dipisahkan oleh garis pantai, yang dimana garis pantai ini bersifat dinamis ataupun dia bersifat berubah-ubah. Nah, mengapa garis pantai ini dikatakan berubah-ubah? Hal ini dikarenakan adanya pengikisan oleh air laut atau yang kita kenal dengan sebutan abrasi. Nah, bagaimana cara untuk mencegah ataupun meminimalisir tingkat abrasi itu sendiri dapat dilakukan beberapa caranya, seperti membangun pemecah gelombang yang dimana baik secara alami dari terumbu karang ataupun dengan menanam pohon bakau atau mangrove. Kemudian secara buatan sendiri dapat dibangun tetrapod yang terbuat dari beton yang dibangun di sepanjang garis pantai. Itu merupakan definisi dari pantai secara umum. Kemudian jenis-jenis pantai yang ada di dunia ini dapat diklasifikasikan menjadi 4 jenis, yaitu ada yang disebut dengan pantai landai, pantai curam, pantai bertebing, dan pantai karang. Yang pertama yaitu pantai landai. Nah, pantai landai ini jika dari namanya sendiri sudah menunjukkan bahwa topografinya itu landai ataupun relatif datar. Kemudian pantai curam hampir sama juga, di mana dari topografinya sendiri dia bersifat curam yang diakibatkan atau proses terbentuknya pantai ini itu dikarenakan adanya perekahan yang memanjang sejajar dengan pantai, kemudian akibat dari gelombang laut, kemudian mengalami pengikisan dan membentuk tebing-tebing yang curam. Seperti itu definisi dari pantai curam. Kemudian yang ketiga adalah pantai bertebing. Jadi pantai bertebing ini merupakan pantai curam yang ada di muka tebing, kemudian terjadi karena adanya pegunungan yang melintang secara tegak lurus di pantai tersebut. Dan yang terakhir adalah pantai karang, di mana pantai karang ini merupakan pantai yang dasar lautnya sendiri pun ditumbuhi oleh terumbu karang. Selanjutnya yaitu wilayah pesisir. Nah, apa sih yang dimaksud dengan wilayah pesisir? Jadi, wilayah pesisir itu wilayah yang cakupannya lebih luas dari pantai, di mana wilayah pesisir meliputi wilayah lautan yang masih mendapatkan pengaruh dari daratan akibat adanya seperti aliran sungai ataupun sedimentasi dari daratan, dan wilayah daratan yang masih mendapatkan pengaruh dari lautan, yang dimana pengaruh tersebut dapat ditunjukkan dari adanya pasang surut air laut dan juga suara deburan ombak. Jadi itulah cakupan wilayah pesisir. Nah, tadi telah dijelaskan mengenai pengertian pantai dan juga pesisir. Dan sekarang bagaimana sih pemanfaatan kedua wilayah tersebut? Nah, saat ini pemanfaatan wilayah pantai ataupun wilayah pesisir sendiri telah semakin berkembang, di mana banyak dijadikan sebagai tempat permukiman bagi para nelayan, kemudian sebagai tempat perekonomian sendiri, di mana terdapat pasar ikan ataupun
pabrik-pabrik pengalengan ikan, kemudian dijadikan juga sebagai tempat pariwisata, baik itu pantainya ataupun tempat lain seperti tanaman bakau yang juga saat ini telah menjadi suatu objek wisata dan sebagai tempat pelestarian bagi kehidupan makhluk hidup lainnya seperti tanaman ataupun hewan yang ada di daerah sekitaran pantai dan juga pesisir. Jadi, pemanfaatan kedua daerah ini tentu saja harus dapat dijaga dengan baik. Jangan sampai dirusak secara sengaja oleh kita sebagai manusia yang menjaga alam ini. Jadi, wilayah tersebut harus tetap terjaga dengan baik. Sekian video kali ini, sampai jumpa pada video berikutnya. Salam Geosfer.